vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Selamat berhari Minggu. Hari ini kita memasuki Minggu Advent yang kedua. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang penuh kasih, Engkau menyediakan sukacita yang sejati bagi dunia dan menghendaki agar kami hidup dalam damai dan cinta kasih. Kami mohon, nyatakanlah cinta kasih-Mu kepada kami dan teguhkanlah kami dalam menyongsong kehadiran duta kasih setiamu, yaitu Yesus Kristus Putramu. Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, Tritunggal Maha Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca terlebih dahulu bacaan-bacaan yang diwartakan kepada kita pada hari Minggu Advent yang kedua, penanggalan liturgi tahun C. Bacaan pertama dikutip dari Nubuat Baruh, bab 5 ayat 1-9. Hai Yerusalem, hendaklah engkau menanggalkan pakaian kesedihan dan kesengsaraanmu, lalu mengenakan perhiasan kemuliaan Allah untuk selama-lamanya. Hendaklah engkau berselubungkan kampuh kebenaran Allah dan memasang di atas kepalamu tajuk kemuliaan dari yang kekal, sebab di bawah kolong langit seri wajahmu akan dipertunjukkan oleh Allah. Dari pihak Allah engkau akan diberi nama abadi, damai sejahtera, hasil kebenaran, dan kemuliaan hasil takwa. Bangkitlah, hai Yerusalem, hendaklah engkau berdiri tegak di ketinggian. Tengoklah ke timur, lihatlah anak-anakmu sudah berkumpul atas firman dari Yang Kudus. Mereka berkumpul dari tempat matahari terbenam sampai ke tempat terbitnya. Bersukarialah karena Allah telah ingat kepada mereka. Memang dahulu mereka pergi daripadamu dengan berjalan kaki, digiring oleh musuh. Tetapi kini mereka dikembalikan kepadamu oleh Allah. Mereka diusung dengan hormat seolah-olah di atas tandu kerajaan, sebab Allah memerintahkan supaya segala gunung yang tinggi dan segenap bukit abadi diratakanlah, supaya sekalian jurang ditimbun menjadi tanah yang rata. Dengan demikian, Israel dapat berjalan dengan aman di bawah naungan kemuliaan Allah. Hutan rimba dan segala pohon yang harum semerbak pun menaungi Israel atas perintah Allah. Sebab Israel akan dituntun dengan sukacita oleh Allah, oleh cahaya kemuliaannya, dan dengan belas kasihan dan kebenarannya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah.
Mazmur tanggapan dengan refren, "Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan." Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawaria dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, "Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita." Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita baca bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 1 ayat 4-6, dilanjutkan ayat 8-11. Saudara-saudara, setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini, aku yakin sepenuhnya bahwa Allah yang telah memuliakan karya baik di antaramu akan melanjutkannya sampai pada hari Kristus Yesus. Sebab Allah lah saksiku betapa dengan kasih mesra Kristus Yesus aku merindukan kamu. Dan inilah doaku, semoga kasihmu semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Dengan demikian, kamu dapat memilih apa yang baik, agar kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Dan akhirnya, semoga kamu dipenuhi dengan buah kebenaran oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sekarang mari kita baca Injil Lukas bab 3 ayat 1-6. Dalam tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi gubernur Yudea dan Herodes menjadi raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya, raja wilayah Iturea dan Trachonitis, dan Lisanius, raja wilayah Abilene, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Sakaria di padang gurun. Lalu datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan."
dan semua orang akan melihat keselamatan dari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita mulai dari Injil yang diwartakan kepada kita. Kita berjumpa pada hari ini konteks kisah Yesus sebagaimana diwartakan oleh Santo Lukas. Dan kita tahu Santo Lukas menulis Injilnya dengan terlebih dahulu melakukan suatu penyelidikan yang seksama. Dan berdasarkan penyelidikan yang seksama itu, kemudian Santo Lukas menggambarkan kisah Yesus dalam konteks sejarah. Kisah tentang Yesus bukan dongeng isapan jempol, bukan narasi fiktif, khayalan belaka, tetapi berpijak dalam realitas sejarah. Itu yang disebut dengan historisitas kisah Yesus menurut Injil Lukas. Maka Injil pada hari ini sebetulnya merupakan suatu undangan yang lembut, yang halus dari Santo Lukas, agar kita membaca dan melihat serta menarik garis historisitas sejarah keselamatan itu juga dalam konteks sejarah sosial, sejarah kemasyarakatan, sejarah sipil. Disebutlah nama-nama historis itu. Ada kaisar, ada gubernur, ada para imam, dan otoritas Yesus melampaui otoritas-otoritas duniawi itu. Ketika disebut Kayafas dan Hanas, mereka adalah imam-imam, dan imamat Tuhan kita Yesus Kristus tentu melampaui otoritas mereka. Karena dalam Tuhan kita Yesus Kristus kita menemukan imamat yang sejati. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Santo Lukas pertama-tama berbicara tentang Kaisar Tiberius yang memerintah dari tahun 14 sampai 37 Masehi. Tahun ke-15 pemerintahannya bertepatan dengan musim gugur tahun 28 Masehi hingga musim panas tahun 29 Masehi. Saat itulah firman Tuhan datang kepada Yohanes, putra Sakaria di padang gurun. Digambarkan oleh Santo Lukas, Santo Yohanes adalah penggenapan nubuat yang sudah disampaikan pada 8 abad sebelum Masehi, yaitu yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Yohanes dikatakan sebagai suara yang berseru-seru di padang gurun, mengundang umat Israel untuk melakukan pertobatan. Dan pertobatan itu ditandai dengan baptisan di Sungai Yordan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Yohanes menggenapi nubuat Nabi Yesaya dan mengundang orang-orang pada zamannya untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Digambarkan pada ayat terakhir yang kita baca, semua orang akan melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Keselamatan dibuka untuk semua orang. Kita diundang untuk melihat karya keselamatan itu, melihat dalam arti percaya.
Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pada bacaan yang pertama kita berjumpa dengan Nabi Baruh. Siapa itu Baruh? Baruh tidak lain adalah sekretaris dari Nabi Yeremia. Namun demikian, yang disampaikan oleh Nabi Baruh dalam bacaan yang tadi kita dengarkan mengambil inspirasi dari nubuat Nabi Yesaya. Injil pada hari ini juga mengutip kitab Nabi Yesaya, khususnya bab 40, sebagaimana halnya juga dijelaskan oleh Baruh, yang terhubung dengan persiapan kita menyambut keselamatan untuk semua orang yang datang dari Tuhan. Hari ini kita membaca dari bagian akhir, bagian ketiga dari kitab Baruh. Baruh telah menjelaskan bahwa pembuangan ke Babel adalah cara Allah mendisiplinkan umatnya yang berdosa. Itu dapat kita baca dalam kitab Baruh bab 4 ayat 5 sampai 20. Dan diumumkanlah bahwa Allah akan membebaskan umatnya dari pembuangan di Babel itu. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam bacaan pertama pada hari ini kita mendengar Baruh menyemangati Yerusalem agar anak-anaknya kembali ke rumah. Bab 4 ayat 30 sampai bab 5 ayat 9. Sebagaimana Nabi Yesaya, Baruh mengundang Yerusalem untuk mengenakan pakaian yang indah. Itu dalam kitab Nabi Yesaya bab 52 ayat 1. Jubah kebenaran, kitab Nabi Yesaya bab 61 ayat 10. Mahkota kemuliaan, kitab Nabi Yesaya bab 28 ayat 5. Dan mengajak umat untuk bangkit, Nabi Yesaya bab 51 ayat 17, dan berdiri tegak di atas tempat yang tinggi, dalam kitab Nabi Yesaya bab 40 ayat 9, untuk menyaksikan agar anak-anak Yerusalem dibawa pulang ke negerinya, dalam kitab Nabi Yesaya bab 49 ayat 22, dan datang dari barat dan timur, kitab Nabi Yesaya bab 43 ayat 5. Pada saat itu setiap gunung akan diratakan, setiap lembah akan ditimbun. Itu yang kita baca dalam kitab Nabi Yesaya bab 40 ayat 4 sampai 5. Dan Israel akan dinaungi oleh setiap pohon yang harum. Kita baca dalam kitab Nabi Yesaya bab 41 ayat 19. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, yang disampaikan oleh Baruh dan Yesaya menjadi puisi yang menggarisbawahi betapa kebaikan Tuhan itu berlimpah untuk umatnya, untuk kita. Kendatipun pada waktu itu umat Israel berada di dalam pembuangan dengan segala penderitaan, kesepian, merana, tetapi kasih kerahiman Allah dilimpahkan kepada mereka. Hal yang sama juga dijanjikan kepada kita dalam Yesus Kristus. Kendatipun berbagai macam persoalan kita hadapi, berkat Allah tercurah berlimpah-limpah untuk kehidupan kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus mengingatkan umat di Filipi bahwa hari Tuhan kita Yesus Kristus harus kita sambut kedatangannya dengan sukacita.
Sukacita bukan karena hal-hal yang bersifat duniawi, tetapi sukacita karena kasih karunia Allah sendiri yang menyatakan keselamatan itu kepada semua orang. Semua orang akan melihat karya keselamatan yang datang dari Tuhan. Santo Yohanes dengan jelas mewartakan hal itu, dan kita diundang untuk pada masa Advent ini percaya, mengimani yang diwartakan kepada kita dengan segala kerendahan hati dan sukacita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Yohanes disebut sebagai putra Sakaria. Kita ingat ketika kelahiran Yohanes, ada pro kontra tentang nama yang harus diberikan kepadanya. Orang-orang lain mengusulkan diberi nama seperti bapaknya, Sakaria. Tetapi seturut dengan kehendak Allah, nama Yohanes diberikan kepada putra Sakaria dan ibu Elisabet ini. Ada lompatan pembaharuan dari nama bapaknya Sakarias menjadi Yohanes. Nama Sakarias atau Sakaria berarti Tuhan mengingat. Lebih dari sekadar mengingat, pada nama Yohanes, kata Yohanes berarti Tuhan Allah berbelas kasih. Dan belas kasih Allah itu kita alami dalam diri putranya yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita. Itulah sebabnya Santo Paulus mengajak kita semua untuk hidup dan bertumbuh dalam iman yang ditandai dengan belas kasih, dengan sukacita. Kita dipanggil untuk mewartakan karya keselamatan Tuhan yang ditujukan bagi semua orang dengan penuh cinta kasih, kelemah lembutan, kerendahan hati, dan sukacita. Mari kita saling mendoakan agar pada masa Advent ini hidup kita ditandai dengan belas kasih, sukacita, dan syukur dalam iman menyambut kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.